Berikutnya Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala yang juga Ketua Umum DMI dan PMI melakukan pertemuan dengan pemimpin tertinggi Hamas Ismail Haniyeh. Pertemuan berlangsung di Doha, Qatar pada Jumat 12 Juli 2024. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam ini, keduanya mendiskusikan agar perang dan kekerasan di jalur Gaza segera diakhiri demi kemanusiaan. JK juga meminta Ismail Haniyeh untuk segera melakukan rekonsiliasi dengan kelompok Fatah agar mereka bersatu. Dalam kesempatan ini juga JK menyampaikan bela sungkawa kepada bangsa Palestina yang menjadi korban selama konflik dan juga menegaskan sikap solidaritas Indonesia serta dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Nah, sementara itu Ismail Haniyeh juga memuji posisi dan juga peran diplomatik Republik Indonesia diantaranya dalam memberikan bantuan kemanusiaan serta kontribusi dalam merawat para korban konflik. Pemirsa, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala yang juga Ketua Umum DMI dan PMI melakukan pertemuan dengan pemimpin tertinggi Hamas Ismail Haniyeh. Lantas apa saja poin yang dibahas? Kami telah tergabung dengan Pak Yusuf Kala melalui sambungan daring, Wakil Presiden ke-10 dan juga ke-12 Republik Indonesia. Selamat sore Pak JK, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sehat selalu Pak JK. Pak JK, pertemuan kemarin pada Jumat lalu, apa yang dibahas selengkapnya Pak? Bisa dijelaskan ke kami? Pertama, secara umum kita membahas apa yang dapat kita sama-sama lakukan, termasuk Indonesia, untuk mengurangi atau mencapai suatu pengakhiran gencatan senjata ini dengan Israel. Tentunya juga bagaimana kita kirim bantuan ke mereka lebih baik, dan mereka menganjurkan kita lewat Jordan begitu. Dan ketiganya tentu bagaimana mereka bersatu, karena kita tahu semua dalam keadaan perang pun mereka antara Hamas dan Fatah itu tidak ketemu. Dan itu berbeda pandangannya, dan bagaimana mungkin mereka menang perang kalau mereka sendiri bersatu. Jadi itu saran-saran dan beberapa hal lagi tentunya yang tentu tidak bisa diumumkan. Tapi hal-hal yang ini kita akan lanjutkan lagi dengan pihak yang lain, upaya-upaya ini. Itu yang kita bicarakan panjang lebar dengan Ismail Haniyeh dan seluruh dia punya staf yang ada di Qatar itu. Baik, banyak poin yang tidak bisa dijabarkan lebih lengkap begitu ke publik, begitu ya Pak JK ya. Tapi yang bisa Anda gambarkan secara umum, apa yang disampaikan Haniyeh kepada Anda Pak? Apa yang membuat kesulitan sehingga rekonsiliasi itu tidak terwujud hingga kini? Ya, perbedaan pendapat dan cara yang sangat berbeda antara mereka dengan Israel. Contohnya bahwa sekarang masih berlangsung pertemuan untuk mencapai gencatan senjata yang diinisiasi oleh Qatar dan Mesir, serta Amerika, konsep Amerika. Tapi ini perkembangannya itu balik. Satu pihak hampir dicapai, kemudian pecah lagi, dan rupanya banyak pihak seperti Israel menunggu perkembangan di Amerika juga sampai pemilihan umum. Jadi mungkin sulit mencapai ceasefire sampai dengan pemilihan umum di Amerika. Ini yang juga masalah. Kenapa korban sekarang tetap berjatuhan? Kita sangat sayangkan, dan tentu hal ini menjadi juga bagaimana mencari solusi dan bagaimana peran negara-negara Islam yang besar seperti Indonesia, juga Malaysia yang lebih bersama-sama lebih netral daripada mereka. Baik, ada kesatuan begitu ya Pak ya, antar negara Islam, OKI kalau tidak salah begitu ya Pak ya, ada Malaysia, ada Indonesia di situ juga. Betul. Tapi yang membuat
Anda kemudian dilibatkan dalam upaya perdamaian, apa sih Pak alasan dasarnya sehingga Pak JK juga dilibatkan untuk mengakhiri perang di antara Israel dan juga Palestina? Ya tentu karena peran Indonesia sebagai negara besar yang selama ini mendukung Palestina, tentu harus lebih konkret dan lebih bukan hanya tentang bantuan untuk pengungsi yang susah masuk ke sana, juga bagaimana mempersatukan dunia Islam ke arah mendukung secara baik posisi Palestina di situ, dan bagaimana mencegah dan bagaimana mempercepat ceasefire. Itu yang sekarang ini masalah pokok, di samping menjaga bagaimana terjadi kedamaian yang permanen di antara mereka. Berarti ada ya Pak ya poin-poin yang deadlock antara Hamas dengan Fatah hingga kini. Apa yang mungkin Anda sarankan sehingga kedua belah pihak ini tidak deadlock Pak? Ya, mereka harus bersatu. Memang kita agak telat untuk mengambil inisiatif itu, sehingga mereka justru nanti minggu depan mereka akan ke Cina. Kedua belah pihak, baik Fatah baik Hamas, untuk mencapai kedamaian antara dua pihak ini. Ini sulit sekali dipersatukan sejak lama, dan karena itu maka upaya-upaya yang diusahakan oleh bersama dengan negara lain, negara lebih netral, itu penting untuk mereka. Karena disitulah hal ini. Pemerintah kita dengan Pak Ibu Menlu tentu juga selalu berusaha, tapi bagaimana mempersatukannya. Mereka ingin datang ke Indonesia sebenarnya. Baik. Saya usahakan mereka dan siap datang ke Indonesia untuk mencari dukungan yang baik. Namun terkendala karena mereka masih pecah antara Hamas dan Fatah. Apa skala prioritas saat ini Pak untuk mewujudkan perdamaian itu dari seorang kacamata Pak JK? Ya semuanya sangat tergantung kepada posisi atau kemauan Israel sendiri. Karena kalau Hamas kelihatannya sudah menerima syarat-syarat yang dipropori oleh Amerika pada dewasa ini, yaitu 3 fase. Baik. Itu tersebut yang pertama ceasefire selama 3 minggu, kemudian juga bagaimana penukaran sandera yang ada yang di sana masing-masing, dan itu lagi dibicarakan secara detail. Tapi ini sesuatu yang agak sulit antara mereka mencapai persetujuan itu, karena itu butuh dukungan banyak negara internasional, termasuk kita sebagai negara Islam yang besar. Kedua-duanya, baik pihak Gaza juga pihak Fatah, jangan juga pihak Israel sendiri juga mengharapkan itu. Baik, kita tentu harapkan kedua belah pihak akan tetap bisa mewujudkan rekonsiliasi ya Pak ya antara Hamas dan juga Fatah. Pak JK, ini tidak jauh soal perdamaian ya Pak ya. Kita membahas soal hal lain tentunya Pak. Ini juga hangat dibicarakan. Tidak apa-apa ya Pak ya. Ini soal hal terbaru nih Pak, yang terkini soal kandidat Pilpres dari Amerika Serikat Donald Trump yang tertembak di Pennsylvania. Mungkin singkat Pak JK bisa berkomentar soal ini, apa yang terjadi dari sudut pandang Anda sehingga keamanan juga ditakutkan di Amerika Serikat, apalagi di Pilpres. Yang pertama, walaupun Amerika sangat melindungi calon presidennya, tapi ternyata bocor juga, artinya lengah juga. Itu bagaimana orang di sekitar lebih 100 meter saja bisa bawa senjata. Itu yang paling untung. Jadi mereka juga tidak bisa kita anggap bahwa mereka sebenarnya sangat mampu menjaga presidennya. Ini sebenarnya masalah 1 senti. Kalau dia ke kanan saja 1 senti pelurunya, itu habis itu Trump.
Tapi ya untunglah, syukurlah bahwa hanya telinganya yang kena. Mereka beruntung betul. Tapi secara umum, ini memang artinya kekerasan itu ada di mana-mana. Bukan hanya di Timur Tengah, bukan hanya di sini. Tapi di Amerika kekerasan juga masih terjadi, dan itu malah dengan presidennya. Trump hanya beruntung luar biasa, dan kita bersyukur itu bahwa kurang 1 senti ke kanan saja pelurunya. Dan artinya di sini bahwa Secret Service, polisi Amerika tidak profesional seperti apa yang selalu kita harapkan. Karena bagaimana orang naik ke atap 100 meter dari situ tidak ketahuan oleh mereka. Tapi kalau dampak bagi Indonesia seperti apa, Pak? Mungkin bisa belajar dari hal ini. Karena dia belum presiden, ya dampaknya tentu sama saja. Trump, tentu kita tahu polisinya itu sangat nasionalistik. Akan menuju Amerika yang proteksionis seperti itu. American first. Jadi sekarang ini memang globalisasi tidak lagi menjadi tujuan. Tidak lagi menjadi bagian daripada polisi. Dia akan menjadi nasionalistik semuanya. Eropa begitu, Inggris, Brexit, Amerika, American first. Juga negara-negara lain. Kita sendiri juga ingin menaikkan biaya masuk ke produksi Cina contohnya. Itu artinya kembali orang ingin melindungi ekonomi dibanding dengan globalisasi yang selama hampir 30 tahun ini menjadi selalu isu atau bagian daripada kebijakan. Sekarang tentu tidak lagi menjadi bagian kebijakan hal tersebut. Ya, itu akan terjadi di dunia ini. Kalau Trump terpilih, maka akan terjadi proteksionis dari banyak negara. Terakhir Pak, tentu ini mencoreng juga sebagai negara yang dipandang demokrasi terbuka, juga menjadi perbandingan dengan negara-negara lainnya juga sama-sama demokrasi. Artinya demokrasi terbuka juga tidak menjamin di suatu negara, Pak, terakhir. Iya. Jadi lihat saja pada 6 Januari tahun 2021, bagaimana pendukung Trump itu menduduki Kongres secara brutal. Itu bagaimana kita menyebut bahwa Amerika itu juga negara demokrasi yang kuat, kan? Bahwa di Amerika sendiri juga harus direform itu demokrasinya, bahwa tidak seperti itu. Jadi demokrasi tidak menjamin sekarang apa-apa. Jadi seperti ini demokrasi terusak dengan kekerasan. Tanggal 6 Januari tahun 2021 juga terjadi pendudukan. Jadi ini dunia mengarah kepada demokrasi yang agak tidak lagi terlalu efektif. Baik, terima kasih Pak JK untuk dua pandangannya pada hari ini bersama kami di Newsroom soal pasca penembakan terhadap kandidat Pilpres Donald Trump, dan juga tadi kita membahas sedikit soal pertemuan Anda dengan pihak Hamas di Qatar. Kami doakan Anda sehat selalu, Pak JK. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.